Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya, dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya di episode 8 ini. Jadi begini ceritanya, Kang Jin Hyuk yang mampu menembus pelindung ruangan itu kini telah menemukan beberapa relik untuk membuat suatu artefak, yaitu The Eye of the Truth. Tidak hanya itu, kini ia pun memiliki kemampuan Memory of the World, yaitu kemampuan untuk meniru kekuatan seseorang, yang kemudian Kang Jin Hyuk pun dapat menggunakannya. Kondisi untuk menyalin kemampuan muncul di jendela sistem. Dikatakan bahwa karena Min Jinwoo selalu menyembunyikan perasaannya untuk mendapatkan kemampuannya, Kang Jin Hyuk harus memaksanya untuk menunjukkan emosi yang sebenarnya. Bila tidak tampak kemampuan sebenarnya, Kang Jin Hyuk tidak dapat meniru kekuatannya. Kang Jin Hyuk itu pun tersenyum. Dia memandang puas ke jendela sistem yang tergantung di depannya dan berpikir bahwa dia hanya perlu membuat kakek Min Jinwoo itu marah. Min Jinwoo meminta Kang Jin Hyuk untuk bergegas dikarenakan kekuatannya kini telah menipis. Dengan membelakanginya, dan Kang Jin Hyuk menyatakan bahwa orang tua itu mungkin tidak perlu lagi menggunakan keterampilannya lagi untuk membakar pelindung itu. Pria itu melakukannya dengan kebingungan seraya bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Lalu mengapa sedari tadi kau menyuruhku melakukannya?" Tanya sang kakek yang sedari tadi tidak pernah berhenti melepaskan api dari tangannya. Kang Jin Hyuk yang sedang menoleh ke belakang dengan arogan menambahkan bahwa sejujurnya, "Kau tidak perlu melakukan pembakaran untuk melemahkan dinding pelindung itu," ujar Kang Jin Hyuk. Api pun kini padam saat Min Jinwoo menurunkan tangannya dan bertanya apa artinya ini dan mengapa Kang Jin Hyuk memintanya melakukan ini. Penghalang yang menghalangi jalan itu mulai menghilang. Kang Jin Hyuk itu hanya mengucapkan mantra Charpo, yang merupakan mantra penghancuran dalam bahasa Latin. Dengan bantuannya penghalang itu ditembus dengan lebih mudah. Min Jinwoo itu menyipitkan matanya saat dia membaca mantra dalam benaknya, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia melewati penghalang dan dinding api. Sebenarnya, lelaki tua itu tidak berkontribusi apa-apa dengan cara apapun terhadap penghancuran penghalang itu. Kakek Min Jinwoo itu mengulurkan tangannya ke depan, menyaksikan penghalang itu hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kang Jin Hyuk itu berpikir bahwa kekuatan mana dari Min Jinwoo itu hampir sepenuhnya terkuras karena sedari tadi ia telah mencoba membakar penghalang itu. Dia percaya bahwa serangannya yang tak berujung pada penghalang itu tidak akan ada gunanya, meskipun mustahil untuk menembusnya. Semua ini dilakukan Kang Jin Hyuk untuk menguras seluruh kekuatan dari Min Jinwoo. Dan ada peta besar yang tergantung di dinding museum. Inilah The Great Map of the Eastland. Kang Jin Hyuk yang berdiri tepat di sebelah peta tersebut, kini ia telah berada di posisi yang tepat. Dan sekarang dia hanya perlu membuat Min Jinwoo itu marah. Melihat peta itu, dia berpikir bahwa dia sudah tahu segalanya tentang menara itu hingga detail terkecil. Jadi peta yang dapat memberikan informasi hingga lantai 10 sama sekali tidak berguna baginya. Dengan langkahnya yang pasti menuju ke arah peta tersebut, Kang Jin Hyuk itu menyalakan korek apinya, memutuskan bahwa ia tidak akan memberikan peta itu kepada siapapun. Min Jinwoo berteriak, "Hai, apa yang kau lakukan?" Dengan terengah-engah, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Kang Jin Hyuk. Dengan mata berkedip, tokoh utama kita mengingat apa yang baru saja dikatakannya. Sambil mengarahkan korek api ke arah peta itu, ia menyatakan bahwa ia tidak membutuhkannya. Api pun berkobar dan membakar peta The Great of the Eastland yang tergantung di dinding. Dengan peta ini, siapapun dapat mengetahui semua informasi hingga lantai 10. Sehingga ada kekhawatiran bahwa keuntungan Kang Jin Hyuk itu akan hilang. Min Jinwoo itu membuka mulutnya dan terkejut. Api itu benar-benar membakar The Great Map of the Eastland. Cara paling pasti untuk mempertahankan keuntungan adalah dengan menghindari kemungkinan kehilangannya. Sambil mengangkat tangannya yang tegang, Min Jinwoo itu berteriak dengan marah, berjanji untuk membunuh dan menghancurkan orang yang membakar peta itu menjadi abu seperti korbannya sebelumnya. Mata Kang Jin Hyuk pun menyala. Panel pemberitahuan itu mengumumkan terpenuhinya syarat itu. Sebuah buku biru muncul di atas kepala dari Kang Jin Hyuk itu. Sebuah pemberitahuan menginformasikan tentang keberhasilan penyalinan keterampilan elemen api. Sebuah tombol simpan muncul di depan buku itu. Pemberitahuan baru itu mengatakan bahwa keterampilan yang disalin itu disimpan dalam ingatan dunia dan itu memungkinkan Anda untuk mengendalikan api dan meningkatkan afinitas dengan elemen api. Melihat pemberitahuan itu, Kang Jin Hyuk berpikir bahwa elemen api adalah permulaan yang bagus untuk salinan pertama. Memanggil gumpalan api di tangannya, Min Jinwoo menyatakan bahwa bocah itu akan menyesali apa yang telah dilakukannya dan akan membayarnya. Kang Ji Hyuk dengan tatapannya dan sambil menyeringai senyumnya,
Kang Jin Hyuk itu bertanya apakah sang kakek itu tahu mengapa dia membakar peta itu. Panel peringatan itu mengumumkan aktivasi elemen api tingkat pertama. Dengan amarah yang berkobar-kobar, Min Jinwoo itu segera memperlihatkan kekuatan dengan mengobarkan api itu di tangannya. Namun seketika itu juga Min Jinwoo terlihat sangat kebingungan dan terheran-heran melihat seringai sombong Kang Jin Hyuk itu dan api pun membumbung dari tubuhnya. Dia menyadari bahwa ini pasti keterampilan yang sama seperti miliknya, tetapi kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari miliknya. Kakek Min Jinwoo pun berpikir bahwa ini bukan manusia biasa yang berada di depannya jika dia memiliki level setinggi itu, dan jika dia benar-benar tidak membutuhkan kekuatan semacam itu. Butiran keringat mengalir di wajahnya setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Kang Jin Hyuk yang sangat besar. Sambil menyipitkan matanya, Min Jinwoo itu ingin menanyakan sesuatu, namun Kang Jin Hyuk itu memotongnya, menyeringai dan berkata bahwa jika kakek Min Jinwoo itu akan terus memanjat menara dengan tenang, maka dia harus mematuhinya dengan baik. Kang Jin Hyuk pun kini keluar dari museum dan menuruni tangga, membayangkan wajah orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dia berpikir untuk menghitung dirinya sendiri. Hanya 4 orang awaken yang sudah muncul di Museum Pusat Nasional, dan sekarang setelah The Tower of Trials menjadi kenyataan, keinginan setiap orang untuk mengurangi risiko menjadi jelas. Kang Jin Hyuk itu merentangkan lengannya untuk meregangkan otot-ototnya setelah apa yang terjadi di museum tadi. Dia khawatir tentang keinginan untuk menjadi yang terdepan dengan melakukan ini. Sebuah jendela status muncul di udara, menggambarkan karakteristik dan kemampuan pribadi pemain. Karakter utama menyilangkan lengannya dengan puas, berpikir bahwa ia harus memiliki sebanyak mungkin kemampuan dan keterampilan pribadi. Apapun yang terjadi, Kang Jin Hyuk mengingatkan kakek Min Jinwoo. Ia berjanji untuk menghubunginya nanti. Menunduk menatap lelaki tua itu, ia memintanya untuk menaikkan levelnya dengan Nona Yuri di lantai bawah. Min Jinwoo itu merendahkan alisnya. Kini Kang Jin Hyuk telah memiliki beberapa bidak catur yang dapat ia gunakan untuk melakukan apapun yang ia inginkan untuk waktu yang lama. Gadis itu mengerutkan bibirnya karena takut. Buku keterampilan ditutupi dengan kabut biru. Pemain itu masih harus menempuh jalan yang panjang. Jadi hal pertama yang perlu ia lakukan adalah mengumpulkan kemampuan yang paling dibutuhkannya. Berjalan menyusuri jalan, ia berpikir bahwa ia hanya memiliki satu tubuh, jadi ia tidak memiliki kesempatan untuk memonopoli semua takdir yang ironis. Sambil tersenyum, Kang Jin Hyuk itu memutuskan bahwa ia hanya bisa mendapatkan beberapa. Sambil memasukkan tangannya ke dalam saku, dia menyadari bahwa takdir yang paling keren dan terpenting akan berada di tangannya. Mendengar suara perut yang tidak enak dan mulai lapar, Kang Jin Hyuk itu meletakkan tangannya di perutnya dan berkata bahwa ini sudah batasnya, dan ini adalah saatnya untuk sup nasi untuk memulihkan kembali kekuatan ini. Dan ada papan nama kafe di atas pintu kaca. Orang-orang di dalam menatap kosong ke sesuatu di depan mereka, suatu peristiwa yang sedang terjadi. Mereka pun tidak mengerti apa itu. Mata mereka tertuju pada sebuah televisi. Pembawa berita mengumumkan bahwa sebuah insiden telah terjadi di Museum Pusat Nasional yang menewaskan sedikitnya 23 orang dan lebih dari 50 orang terluka. Pria dengan pakaian formal itu menambahkan bahwa beberapa korban terluka parah, sehingga jumlah korban tewas akan terus meningkat, dan dia mengatakan bahwa para provokator diduga menargetkan relik yang disimpan di museum. Berita itu menunjukkan bangunan yang hancur. Serangan itu tidak hanya terjadi di Korea Selatan, tetapi juga di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan Jepang. Gambar berikutnya menunjukkan Louvre yang hancur. Pembawa berita menyatakan bahwa insiden serupa terjadi di seluruh dunia. Duduk di meja, Kang Jin Hyuk itu berpikir bahwa, seperti yang diharapkan, pemain di negara lain juga tidak duduk diam, bersiap untuk menaklukkan menara. Sambil melihat ke samping, jurnalis itu menyarankan untuk menonton video CCTV yang direkam di dalam gedung. Salah satu bingkai menunjukkan Nona Yuri berdiri di samping Anubis. Dalam bidikan lain, seorang pria dengan wajahnya dikaburan saat ia sedang menangkis serangan dari Anubis. Pada bingkai ketiga, seekor harimau besar menancapkan taringnya ke tubuh musuh yang berupa Anubis. Presenter mengatakan bahwa sulit dipercaya, tetapi semua ini terjadi dalam kenyataan. Salah satu pengunjung kafe, yang menyaksikan apa yang terjadi di layar kaca, bertanya apakah orang biasa dapat melakukan ini, dan menyarankan bahwa ini adalah orang yang baru-baru ini muncul di komunitas The Tower of Trials. Mengingatkan akan video penghancuran pohon bakau. Ia teringat gerakannya yang sudah dikenalnya. Kang Jin Hyuk pun hanya dapat menggaruk kepalanya. Tokoh utama kita pun berpikir bahwa ada terlalu banyak orang yang mulai mengenalinya, dan bahwa ia perlu memikirkan cara menyembunyikan identitasnya. Sambil menatap kamera, pembawa berita mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyelidiki asal-usul sebuah bangunan yang tidak diketahui asal-usulnya yang disebut Tower of Trials, dan bahwa departemen khusus
Asosiasi Kebangkitan telah didirikan untuk karyawan yang sekarang dapat menggunakan kemampuan khusus. Sambil mengerutkan jari-jarinya dengan serius, Kang Jin Hyuk memutuskan bahwa pemerintah telah bereaksi lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sambil menuangkan air ke dalam gelas, ia berpikir bahwa dilihat dari fakta bahwa mereka telah membentuk departemen orang-orang yang telah membangkitkan kemampuan pribadi, mereka telah memutuskan untuk menerima apa yang terjadi di museum sebagai sesuatu yang tak terelakkan, meskipun, menurut pendapatnya, perlu waktu setidaknya beberapa minggu sebelum keputusan tersebut dibuat. Pembawa berita menawarkan untuk bertemu dengan para peserta dan mendengarkan detailnya. Sambil memegang segelas air di tangannya, pria itu menatap TV. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya muncul di layar, memperkenalkan dirinya sebagai Sanjin, Kepala Asosiasi Kebangkitan. Kang Jin Hyuk pun mengerutkan kening saat melihatnya. Pria itu mengernyitkan alisnya dengan tegas, mengatakan bahwa alasan dia ada di sini adalah untuk merekrut orang-orang yang telah bangkit, dan bahwa semuanya akan bergantung pada level para pemain. Namun, pemerintah berjanji bahwa gajinya akan setara dengan pegawai negeri sipil kelas 7, dan gaji tahunan minimumnya adalah 60 juta won. Mendengar bahwa orang-orang yang muncul di siaran itu akan menjadi pengecualian, pria itu menatap TV. Sambil mempertahankan ekspresi percaya diri, Sanjin mengatakan bahwa dia siap untuk mempertaruhkan nama kepala asosiasi itu. Sambil mengangkat alisnya, dia berjanji bahwa jika orang-orang ini bergabung dengan asosiasi, semua kebutuhan mereka akan dibiayai oleh pemerintah, apapun yang mereka inginkan. Apakah yang akan dilakukan oleh Kang Jin Hyuk berikutnya? Kita akan melanjutkan petualangan Kang Jin Hyuk di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.